Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilah lidi bertaut benang, jadilah layang-layang mainan. Berani dan jujur harus kita pegang, agar hidup penuh kebarokahan. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Revan Kurniawan dari SDN 2 Nolokerto, Kecamatan Kalimumu, Kabupaten Kendal. Joko Kendil. Cerita ini ditulis oleh Swito, penerbit Aranca Pratama, tahun terbitnya 2010. Wonten cerita biyen mula Joko Kendil dadya satriya utama. Di desa kecil Kuaron hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Rondo Kaleng. Mbok Rondo Kaleng tinggal bersama putranya yang bernama Joko Kendil. Kenapa ya ia disebut Joko Kendil? Karena ia memiliki bentuk tubuh yang pendek, gemuk, dan bulat, menyerupai sebuah kendil atau periuk tanah. Meskipun demikian, ia memiliki hati yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Sebenarnya Joko Kendil bukan anak kandung dari Mbok Rondo Kaleng, namun ia adalah seorang pengembara. Suatu hari, Joko Kendil mengutarakan niatnya kepada Mbok Rondo Kaleng. Ma, aku kan sudah besar, kiranya sudah pantas menikah. Tanya Joko Kendil. Anakku, si Mbok setuju saja kalau kamu menikah, nak. Namun, apakah sudah ada gadis desa yang mau denganmu? Ada, Mbak, di dalam mimpi, ia adalah putri dari kerajaan Samolangking. Apa? Jabang bayi putri dari kerajaan Samolangking? Apakah Anda yang salah, Mbak? Tanya Joko Kendil. Ubur-ubur ikan lele, tidak ada yang salah, Le. Maukah si Mbak melamar putri raja untukku besok? Baiklah, nak. Besok pagi kita ke istana untuk melamar putri raja. Keesokan harinya, berangkatlah Mbok Rondo Kaleng dan Joko Kendil ke istana. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh prajurit. Siapa kalian? Dan apa maksud kedatangan kalian ke sini? Tanya prajurit kerajaan dengan tegas. Saya Mbok Rondo Kaleng dan ini anak saya Joko Kendil. Saya kesini untuk menghadap raja. Jawab Mbok Rondo Kaleng dengan gemetar karena takut. Setelah itu pun prajurit mengantarkan Mbok Rondo Kaleng dan Joko Kendil untuk menghadap raja. Maafkan saya, Raja, atas kelancangan kami ini. Kami datang ke sini untuk melamar putri raja, untuk putra saya, Joko Kendil ini. Kata Mbok Rondo Kaleng dengan gemetar dan takut. Semua yang ada di situ pun kaget mendengar perkataan dari Mbok Rondo Kaleng. Dan semuanya tersenyum karena melihat bentuk tubuh dari Joko Kendil yang lucu. Kalau saya pribadi sebagai ayah dan raja, saya menghargai kalian. Namun, keputusan ini saya serahkan kepada ketiga putri saya. Tegas sang raja. Kedua putri istana, yaitu yang pertama dan yang kedua, yang bernama Raden Ayuskar Kuning
dan Raden Ayu Sekar Arum dengan tegas menolak lamaran dari Joko Kendil. Rama, saya ingin tertawa bila melihat bentuk dari Mas Joko Kendil. Nanti kalau saya sakit perut setiap hari bagaimana? Hehehe, kata Raden Ayu Sekar Kuning. Saya juga Rama, jelas 1000% tidak mau karena tidak serasi dengan Akyu yang cantik ini, kata Raden Ayu Sekar Arum. Sudah, kalau tidak mau ya sudah, pantang bagi keluarga kita mengejek sesama. Itu perbuatan tidak baik, kata sang raja memarahi kedua putrinya. Tinggal kamu, Raden Ayu Sekarwangi, apa keputusanmu? saya menerima lamarannya Mas Joko Kendil, Rama. Semua yang ada di situ pun kaget, termasuk dua saudaranya, yaitu Sekar Kuning dan Sekar Arum. Apakah keputusanmu sudah dipikirkan baik-baik, anakku? Sudah, Rama. Setelah 7 hari, pesta pernikahan pun dimulai. Semua rakyat Sawulangking dan raja-raja diundang. Mereka berkasakusuk tentang pernikahan putri raja yang cantik jelita dengan Joko Kendil, ibaratnya langit dan bumi. Namun, ketika pesta pernikahan ingin dimulai, tiba-tiba ada sekelompok perampok yang ingin memberantas kerajaan Sawulangking. Semua prajurit istana tidak ada yang bisa menaklukkan kesaktian dari Randu Geni. Namun, ketika Randu Geni ingin berhadapan langsung dengan Raja Endriya Kusuma, tiba-tiba Joko Kendil mengajak bertempur Randu Geni. Melihat lawannya yang berpostur lucu, Randu Geni menertawakan lawannya itu. Namun, ketika ingin bertempur, tiba-tiba Joko Kendil berubah wujud menjadi pria tampan dan pertempuran itu pun dimenangkan oleh Joko Kendil. Maafkan saya, Raja. Maafkan saya, istriku Raden Ayu Sekarwangi. Sayalah Joko Kendil tadi. Saya dikutuk oleh Pertapa Sakti. Sebenarnya saya adalah Raja Saroya yang beberapa tahun ini menghilang. Kutukan ini akan berakhir jika ada putri raja yang mau menjadi istri saya. Dan ini memang sudah takdir saya untuk memboyong Mbok Rondo Kaleng dan Raden Ayu Sekarwangi ke bumi Ampar. Tegas Joko Kendil. Semua yang ada di situ pun kaget, termasuk Raden Ayu Sekar Kuning dan Raden Ayu Sekar Arum. Mereka menyesal telah menolak lamaran dari Joko Kendil yang sebenarnya adalah Raja Saroya. Setelah itu, Joko Kendil pun memboyong Mbok Rondo Kaleng dan Raden Ayu Sekarwangi ke bumi Ampar. Mereka pun hidup bahagia di sana. Nah, teman-teman, amanah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Sekian cerita saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.